Aerobik ini kan dia termasuk ke dalam metabolisme aerobik di mana dia membutuhkan lebih banyak ATP, yaitu adalah 36 sampai dengan 38 ATP, itu adalah aerobik. Nah, aerobik exercise biasanya diberikan kepada lansia itu karena yang pertama adalah untuk menjaga meningkatkan dari quality of life-nya, kemudian adalah menjaga status traktus respiratoriusnya, ya, kemudian yang ketiga adalah untuk mengontrol dari berat berat badan. Nah, exercise ini yang dikatakan aerobik itu kalau misalnya dia itu adalah 30 menit. Contoh misalnya aerobik itu apa aja? Contohnya ada misalnya itu jalan lebih dari dengan 30 menit, kemudian itu adalah jogging, kemudian itu adalah berenang, sama dengan cycling. Nah, kalau misalnya cycling itu teman-teman harus tahu dulu, lansia ini mampu apa enggak di atas lebih dari dengan 30 menit. Kalau misalnya dia tidak mampu cycling, maka kita bisa menggunakan dengan static cycle. Ya, jadi dia juga bisa tetap bersepeda tapi yang statik. Ya, jadi kita bisa 30 menit gitu ya. Nah, untuk aerobik itu memang harus ada dosis-dosisnya seperti biasa. Dia ada frekuensi, intensitas, kemudian jenisnya, type dari exercise-nya, kemudian adalah timing-nya. Contoh intensitas. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari intensitas, intensitas itu ada yang low intensity, ada yang moderate intensity, ada yang high intensity. Nah, ketiga intensity ini kita taunya dari mana? Nah, itu adalah kita taunya dari guideline atau protokol yang kita ambil. Acuannya misalnya adalah dari jurnal. Misalnya nanti teman-teman cari ini di jurnal, misalnya guideline aerobic exercise for adult, atau misalnya guideline aerobic exercise for osteoporotic. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman bakal tahu intensitas yang tepatnya seperti apa. Ya, apakah dia itu tuh low, apakah dia moderate, apakah dia itu high intensity. Terus yang kedua frekuensi. Nah, kalau misalnya frekuensi ini adalah misalnya berapa kali sih dalam seminggu itu dilakukan aktivitas ini, misalnya 3 kali seminggu. Nah, biasanya 3 kali seminggu itu dia udah moderate. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen frekuensi yang lebih tinggi, itu adalah 6 kali seminggu. Ya, jadi 1 hari 1 kali. Ya. Nah, kemudian durasi. Jadi kalau misalnya durasi ini adalah misalnya kita teman-teman untuk aerobik itu ada 2 set. Nah, durasinya itu satu set adalah 1 sampai dengan 30 menit. Itu adalah durasi. Nah, kemudian rest. Rest. Jadi tiap exercise itu membutuhkan sebuah rest. Ya. Karena untuk ini sih adaptasi sel-selnya. Ya, seperti itu. Nah, ingat, kalau misalnya aerobik itu adalah harus lebih dari 30 menit. Nah, di lansia itu pasti akan terjadinya muscle weakness atau ini kelemahan pada otot. Ototnya apa aja? Nah, teman-teman harus tahu dulu patologinya. Contoh misalnya osteoporosis. Osteoporosis itu maka dia akan terjadi weakness pada bagian lower limb. Contohnya misalnya dia pada rectus femoris, kemudian pada hamstring, pada calf muscle. Nah, semuanya itu mengalami kelemahan. Bahkan kelemahannya adalah juga pada iliopsoas, kemudian adanya kelemahan pada rectus abdominisnya, kemudian tightness pada bagian erector spine-nya. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, karena tujuannya adalah muscle strengthening ya, maka outcome-nya adalah untuk meningkatkan daya ledak dari skeletal muscle-nya. Ya, jadi untuk meningkatkan kekuatan, power-nya, endurance-nya, sama muscle mass-nya, volume mass-nya. Ya, ini adalah muscle strengthening. Nah, contoh kalau dari muscle strengthening untuk activity-nya apa aja? Misalnya, ini adalah dengan beban, ya kan, dengan menggunakan resistant band, kemudian dengan menggunakan untuk jadi ada alat-alat yang kalau misalnya teman-teman ada di di lantai 1 itu kan ada tuh alat-alat buat pembebanan. Nah, itu adalah untuk muscle strengthening. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang nanya, Mbak, apakah kalau misalnya pada lansia itu juga kita harus kasih pembebanan misalnya 5 sampai 10 kilo, apakah seperti itu? Nah, sebenarnya pada lansia itu tidak harus kita menggunakan dengan pembebanan, tapi juga kita bisa menggunakan aktivitas yang lain. Contoh misalnya adalah dengan menggunakan resistant band, tapi yang kita tingkatkan adalah intensitas dan frekuensinya, maka itu sudah masuk ke dalam muscle strengthening. Ya, karena kan takutnya kan malah terjadinya DOMS. DOMS itu kan delay onset muscle soreness ya. Jadi takutnya nanti malah jarum-jarum sih kalau orang Jawa bilangnya.
gitu. Nah, kemudian untuk muscle strengthening itu sama dosisnya, dia juga ada FITT, misalnya intensitasnya. Nah, intensitasnya itu adalah kita harus tahu cara mengukurnya kalau misalnya muscle strengthening. Dengan apa? Kemarin kita udah belajar di terapi latihan 1 adalah dengan 1 RM. Jadi kita harus ukur dulu tiap individu itu 1 RM-nya berapa, baru kita kasih dengan pembebanan. Pembebanannya juga maksimal dari 1 RM-nya. Frekuensinya juga sama. Frekuensi kalau misalnya untuk outcome-nya adalah muscle strengthening, pasti frekuensinya lebih tinggi. Ya, nah karena ini adalah muscle strengthening, maka dia harus dikasih set, misalnya seminggu misalnya 4 kali misalnya. Kemudian dalam 1 kali sesi itu dia ada 2 set. Nah, 1 set misalnya 10 menit. Nah, 10 menit itu dia harus dikasih pembebanannya itu berapa kali. Nah, seperti itu, repetisinya itu berapa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian adalah jadi pada lansia itu akan terjadinya osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah di mana tidak terjadinya osteogenesis secara maksimal pada saat terjadinya osteogenesis dari tulang ya. Jadi osteoklostogenesisnya itu lebih tinggi ya. Jadi sehingga dia adanya pengapuran, itu adalah disebut juga dengan osteoporosis ya. Jadi kayak kurangan vitamin D ya. Nah, biasanya untuk bone strengthening itu untuk latihan-latihan atau physical activity yang bisa kita berikan pada lansia, itu contohnya adalah running, kemudian itu adalah dengan teknik melompat, tapi melompatnya tidak boleh tinggi ya, karena apa? Karena lansia itu mudah sekali terjadinya resiko jatuh. Resiko jatuh itu tinggi. Ya, kemudian lifting weight, jadi itu adalah exercise yang dimana ini ya, mengetahui posisi berat badannya seperti apa. Nah, kalau bone strengthening itu biasanya dulu saya itu pemandu dari senam osteoporosis. Jadi dulu tugas saya dari Bu Umi itu adalah membuat desain senam. Jadi saya sama teman itu satu kelompok 5 orang bikin senamnya adalah osteoporosis. Jadi kita ada pemanasan, ada prekul, ya. Jadi itu semuanya kita bikin untuk osteoporosis. Tujuannya adalah untuk bone strengthening. Nah, setelah dilakukan pengukuran secara terukur, misalnya dengan kemarin adalah dengan SPSS, jadi ada pengaruh ya, ada pengaruh dari exercise osteoporosis yang tujuannya adalah bone strengthening terhadap kejadian dari osteoporosis. Jadi itu bisa teman-teman jadikan sebagai skripsi juga ya. Nah, kalau misalnya untuk intensitas, teman-teman mungkin udah belajar ya kemarin sama Pak Farid di Fisiologi 1, kalau nggak salah. Jadi teman-teman udah belajar tentang METS, yaitu adalah metabolic equivalent, udah ya? Kalau setahu saya udah sih, soalnya saya lihat Pak Farid isi itu tentang metabolic equivalent. Jadi kalau misalnya untuk intensitas itu, teman-teman juga harus tahu bahwa intensitas itu adalah yang low intensity, ada yang moderate intensity, ada yang high intensity ya. Jadi ada moderate ke high gitu. Nah, kemudian kalau misalnya moderate itu biasanya untuk pengukuran dari berdasarkan dengan metabolic equivalent threshold-nya itu biasanya 3 sampai dengan 6 lah maksimal. Ya, nah kemudian kalau misalnya untuk sampai dengan misalnya dari moderate ke high misalnya, itu biasanya 6 sampai dengan batas maksimal dari metabolic equivalent threshold individunya itu berapa. Biasanya 9-10, tergantung. Nah, kalau misalnya, nah ini saya sama Pak Fahri itu mencarikan, ini adalah salah satu contoh guideline atau protokol physical activity yang diberikan pada lansia, contohnya yang dia berasal dari Amerika. Ya, jadi di sini udah nanti teman-teman bisa dapat contoh, misalnya langsung aja ke ini kan untuk yang anak-anak ya, 3 sampai 5 tahun ya. Contoh lagi misalnya, nah ini adalah manfaat physical activity untuk adult sama untuk elderly atau misalnya pada lansia. Contohnya adalah untuk menurunkan resiko dari angka mortalitas. Jadi untuk menurunkan resiko kematian, karena kematian itu paling sering terjadi pada lansia juga bisa, atau misalnya juga pada gangguan kardiovaskuler itu juga bisa. Dan ini juga termasuk berpotensial sih untuk yang adults. Kemudian menurunkan resiko cardiovascular disease, contohnya adalah ini
aterosklerosis. Kemudian menurunkan resiko stroke. Ya, ini adalah manfaat dari physical activity. Kemudian menurunkan resiko hipertensi karena adalah aterosklerosis tadi, yang menurunkan resiko diabetes 2, kemudian menurunkan dari kadar atau volume dari serum lipid profile, kemudian menurunkan resiko untuk terjadinya kanker pada saat activity bladder, kemudian kanker pada CA mame, kemudian kolon, kemudian adanya gangguan pada endometrium. Jadi kemarin saya baru baca bahwa adanya jadi sekarang itu lagi tren ya, tren tentang ini gangguan siklus menstruasi pada wanita. Nah, itu disebabkan karena adanya ini sedentary lifestyle atau misalnya karena sering makan makanan junk food ya. Jadi dia menyebabkan ini gangguan siklus menstruasi karena adanya gangguan pada endometrium ya. Kemudian kalau misalnya ini kanker pada paru-paru karena ya memang itu karena Indonesia itu kan ini ya sering impor apa sih yang rokok itu. Ya padahal kan kita tahu rokok itu kan ada nikotin. Nikotin itu sangat menempel. Dia itu kalau misalnya masuk dalam tubuh dia langsung akan menempel pada jaringan epitelium. Ya, makanya dia akan meningkatkan potensial kasus dari kanker paru-paru. Ya. Kemudian, ternyata physical activity ini juga dapat meningkatkan atau improve dari fungsi kognitif. Ya, jadi itu ada dulu tuh saya baca jurnal, kenapa orang-orang Bali itu dia lebih pintar dibandingkan dengan orang waktu itu dibandingkannya sama orang yang ini ya, di luar Bali waktu itu di jurnalnya. Jadi ternyata di Bali itu kan orang-orang itu suka menari. Kalau menari itu adalah dia itu menari, jadi itu menggerakkan semua ekstremitasnya, mau bagian kepala sampai dengan kaki itu bahkan semua bergerak. Nah ternyata semakin di hasil jurnal itu ternyata menyebutkan bahwa semakin banyak kita bergerak maka semakin semakin bagus juga fungsi otak. Jadi kayak gitu. Ya jadi kenapa orang-orang Bali itu pintar-pintar ya karena itu karena mereka kan dasarnya menari ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau ini. Oke, kemudian menurunkan risiko demensia. Jadi demensia itu kan merupakan penyakit lupa ya pada adult, pada elderly itu juga. Kemudian improve quality of life, kemudian menurunkan ansietas karena adanya problematik pada bagian emosionalnya, kemudian menurunkan resiko depresi, meningkatkan dari kualitas kualitas tidur, kemudian menurunkan nyeri ya, ini akibat menurunkan ini berat badan. Kemudian prevention of regression, kemudian meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan physical function, menurunkan resiko jatuh karena ada gangguan pada cerebellum, ya kan? Nah ini adalah manfaat-manfaat physical activity. Jadi teman-teman bisa nih dari sini, oh ternyata misalnya nanti bahan skripsi, bahan penelitian aja sih, mungkin belum ke skripsi ya, misalnya pengaruh misalnya pengaruh pemberian aerobic exercise misalnya terhadap ini misalnya peningkatan dari fungsi kognitif atau misalnya pengaruh aerobik pengaruh dari yang tadi senam osteoporosis terhadap kesehatan dari tulang pada lansia itu juga bisa termasuk ke dalam bahan penelitian itu juga ya. Jadi ini bisa nih masuk. Ini banyak lagi nih. Jadi banyak ya. Kalau dulu saya nyarinya itu yang, jadi kalau saya bikin penelitian itu, saya itu nyari dulu apa sih dampak impact-nya. Misalnya physical activity itu impact-nya apa sih? Nah itu baru saya jadikan itu adalah sebagai subjek penelitian. Lebih gampang. Nah ini bisa. Ini bisa dibaca sendiri, misalnya ini adalah tujuan jangka pendek, ini adalah tujuan jangka panjang, ini adalah untuk kalau misalnya dia memang ada riwayat penyakit. Ya, misalnya untuk lansia itu kan dia memang sering terjadi OA genu, misalnya pada OA genu maka diberikan physical activity maka dia akan menurun nyeri pada OA genu. Gitu kalau penelitian. Ini juga kognisi. Oke, ini cuma saya masukkan jadi contohnya aja. Nah, ini adalah guideline, ini pada school ya, pada anak-anak
preschool. Nah, ini adalah adult, misalnya pada ini, ya. Jadi pada adult itu teman-teman, nah ini, kalau misalnya pada adult misalnya, jadi dia itu harus ada intensitasnya. Misalnya seminggu itu harus kurang lebih 150 menit, dan dalam satu sesi itu 2 jam, atau dan dalam satu set itu dalam 30 menit. Biasanya seperti itu. Ya, dan tipenya adalah misalnya dia dari vigorous intensity, yang tipenya adalah aerobic physical activity. Jadi kenapa memang lebih sering ke aerobik, karena dia pakainya metabolisme aerob. Kalau misalnya lansia pakai metabolisme anaerob, daya ledaknya lebih tinggi karena dia cuma 2 ATP, dan dia tersimpannya itu di dalam glikogen. Glikogen itu kan tersimpannya di 2, ada di hati sama di otot. Padahal kita tahu otot lansia itu aja udah weakness. Ya, jadi gitu. Jadi takutnya kalau misalnya kita berikan exercise anaerobik pada lansia, itu malah mereka semakin menurun dari quality of life-nya. Itu ada sih jurnalnya, teman-teman bisa baca. Oke, ini cuma biasa aja ya. Kemudian saya mau ngasih contoh ya, misalnya di sini sebentar saya bukakan dulu jurnal. Ya. Oh ini jurnalnya tentang sebentar. Appraisal. Exercise. Sebentar ya. Nah, ini adalah jurnal. Jadi jurnalnya itu adalah exercise untuk osteoporosis. Contoh misalnya ternyata untuk pada kasus osteoporosis itu bukan hanya kita bisa memberikan senam yang sifatnya adalah aerobic exercise program. Itu juga nggak harus, tapi juga kita bisa memberikan berupa resistant exercise. Kemudian contohnya adalah dengan fleksibilitas. Ya, contoh untuk meningkatkan fleksibilitas ya. Jadi harus sering-sering di stretching. Jadi cari jurnal seperti ini, contoh jurnalnya aja. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah nih aerobic exercise programnya di sini ya. Nah, di sini udah ada nih frekuensi, intensitas, time dan type-nya. Nah, ini udah termasuk ke dalam protokol. Cuma kalau misalnya teman-teman mau masukkan ini ke dalam penelitian, itu kayaknya tidak akurat. Jadi kalau misalnya mau mengambil ini ke dalam penelitian, teman-teman memang harus carinya adalah guideline atau protokol aerobic exercise for adults misalnya, atau for osteoporosis, itu juga bisa. Jadi memang kayak harus ini ya, terkonfirmasi. Kalau ini kan jurnalnya kan ini kan bukan nggak tersinta ya ini ya. Jadi nanti itu teman-teman udah belajar belum tentang uh, ini jurnal? Jadi tuh ada jurnal yang bagus, ada jurnal yang nggak bagus. Itu memang udah belajar belum? Cara ranking jurnalnya. Misalnya dia harus terus Scopus gitu. Udah, belum? Yang Q1, Q2 itu bukan, Mbak? Oh, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bakal baca sih. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini. Jadi sama seperti biasa konsep. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang saya mau ngasih kisi-kisi. Kisi-kisi PAFR. Sebentar, saya kasih dulu. Mohon disimak, dicatat. Bentar ya, saya bacakan. Nah, kalau yang mungkin saya ngasihnya itu cuma yang dari saya aja. Kalian kalau misalnya mau tahu yang lainnya kan setengah setengah saya, setengah Pak Farid yang bikin. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang dari Pak Farid, teman-teman tanya di kelas 11 saja, karena saya nggak berani. Karena memang bukan hak saya untuk menyampaikan kisi-kisi di kelas Pak Farid. Ya, jadi saya hanya menyampaikan soal yang saya buat. Nanti dia ada 30 pilihan ganda, kemudian 2 esai. Ya, ini yang dari saya. Jadi teman-teman tolong mempelajari tentang komunikasi intrapersonal. Karena kita udah belajar tentang komunikasi intrapersonal kan?
Jadi itu kayak, misalnya dia itu, ada sensasi, kemudian ada persepsi, ya kan, kemudian ada thinking, nah itu semuanya dipelajari. Jadi pelajarilah maknanya, definisi secara terminologi itu dipelajari, itu keluar semua, ya. Kemudian komponen komunikasi intrapersonal itu keluar. Kemudian jadi lansia itu kan sering terjadinya penurunan fungsi otak. Nah, kemudian nanti ini ada beberapa pilihan exercise yang bagus untuk meningkatkan fungsi otak itu apa namanya? Tuh. Kemudian apa lagi ya sebentar. Kemudian lansia, lansia itu kan juga sering terjadinya problematik secara emosional. Nah, itu adalah terapi rekreasi apa yang tepat pada kasus di atas. Nanti dipilih. Ya. Kemudian, pilih, olahraga yang baik bagi lansia itu apa? Nanti pilih di sini ada. Kemudian komponen penting dalam penentuan, physical activity tadi ada saya sebutkan. Dosisnya ya. Kemudian latihan yang tujuannya adalah untuk, improve dari muscle strengthening itu apa namanya? Kemudian latihan atau physical activity yang fungsinya adalah untuk, merangsang osteogenesis pada lansia yang terkena osteoporosis itu namanya apa? Nah, kemudian, lansia itu kan sering terjadinya obesitas. Nah, itu adalah, physical activity yang tepat pada lansia yang terkena obesitas itu apa? Kemudian low intensity endurance. Jadi, intensitas itu kan ada yang low, ada yang moderate, ada yang high, ya. Kalau misalnya untuk low, low itu diberikan untuk pada kasus apa? Ya, low intensity, ya. Kalau misalnya untuk high intensity itu kan untuk orang-orang yang punya, diabetes mellitus atau obesitas ya. Kalau misalnya moderate itu biasanya bisa dengan, penyakit-penyakit contohnya dia itu adalah, muscle weakness ya kan atau misalnya osteoporosis. Tapi kalau misalnya untuk low intensity itu biasanya dengan orang-orang yang punya riwayat gangguan pada vaskuler. Jadi hipertensi. Hipertensi itu kan dia tidak boleh sering dilakukan aktivitas yang berlebihan karena akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah, ya. Kemudian apalagi ya sebentar. Nah, kemudian, lansia yang dia itu tuh punya riwayat penyakitnya DM, maka itu untuk aktivitas fisiknya itu apa yang paling bagus? Tadi udah saya jelaskan. Nah, kemudian lansia itu kan, akan terjadi gangguan pada cerebellum. Jadi kan, lansia itu sering, ini jatuh karena resiko jatuhnya tinggi. Nah, kemudian di bawah ini adalah contoh exercise yang tepat pada lansia dengan kasus tersebut, apa contohnya? Dipilih, ya. Kemudian untuk soal esainya itu sama, saya juga tentang lansia. Jadi dia ada 3 pertanyaan, misalnya coba sebutkan, ada perubahan anatomis dan ada perubahan fisiologisnya pada sistem skeletal sama sarafnya itu apa. Ya kemudian desain aktivitas physical activity pada, sistem muskuloskeletal dan sistem sarafnya itu apa contohnya. Kemudian seorang lansia itu kan, sering terjadi yang problematik pada emosionalnya. Nah, kemudian coba, berikan contoh kegiatan untuk, menyelesaikan masalah emosional pada lansia itu seperti apa? Contohnya aja. Contoh kegiatan misalnya gaming-nya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaankah terkait dengan, ujian UAS? Gimana?
Itu kisi-kisi dari saya. Nanti kalau dari Pak Farid minta sendiri ya, saya nggak berani. Oke? Untuk yang apa, ASDF itu saya sudah jadi untuk ASDF itu yang bikin semua total, soalnya adalah saya yang buat, jadi 50 PG nanti ya. Jadi itu nanti untuk materinya itu setelah UTS, jadi mulai dari vertebra, kemudian sampai dengan hip joint, sacroiliac joint, kemudian masuk ke dalam knee joint dan ankle joint, dan itu udah termasuk ke dalam bentuk patologis, semuanya itu sudah masuk. Ya, kemarin saya sudah kasih latihan soal, kalau nggak salah saya kirim ke Rahma deh ini di kelas ini kalau nggak salah. Nanti tolong dipelajarin, nggak usah di-submit, yang penting dipelajarin saja karena mungkin beberapa soal ada yang keluar dari situ. Ya nanti untuk sisanya, untuk sisa kisi-kisinya nanti saya kasih mendekati UAS. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Masukan? Nggak ada? Mbak izin nanya. Gimana deh Erika? Berarti ini pertemuan terakhir ya, Mbak? Iya, udah pertemuan terakhir. 14. Itu aja sih, Mbak. Oke, pokoknya ini udah pertemuan terakhir 14 ya. Minggu depan itu kalau nggak salah masuk minggu tenang deh. Terus langsung ujian. Ya. Oh iya, dan saya mau mengingatkan, jadi teman-teman yang kemarin belum ngupload yang gambarnya itu yang saya bilang include ke dalam makalahnya, apa proposalnya itu tolong segera di-upload ya. Jadi nanti saya langsung nilai aja nilai tugasnya berapa. Ya. Jadi kalau misalnya udah ada gambarnya itu nilai tugasnya itu udah A itu kok nilai. Kalau ada gambarnya, prototipe gambarnya udah nilai tugas ya yang A. Nanti belum kita tambah dengan yang lain. Gitu. Nah, untuk kehadiran mungkin di kelas ini, jadi kalau tipe saya kalau ngajar ya, bagi mahasiswa yang dia itu memang ada beberapa kehadiran itu kurang, lebih dari 3 kali, saya tetap mengizinkan dia untuk ujian. Karena saya nggak tahu, dia ada mungkin yang lalu lupa untuk izin sendiri atau gimana saya lupa, tapi tetap saya izinkan ujian, cuma untuk penilaiannya mungkin kurang, gitu. Jadi tetap saya izinkan ujian aja, nggak apa-apa, ya. Oke, ada masukan untuk mata kuliah TFR? Gimana? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, karena pekan ini adalah pekan terakhir dari mata kuliah TFR, saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama 14 pekan